Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang mana kita diingatkan 2000 tahun yang lalu Tuhan rela mengorbankan nyawanya untuk setiap dosa kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan diri memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama dengan pujian terlalu besar. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan buat kesempatan indah hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Bapak, terima kasih untuk Paskah tahun ini. Terima kasih untuk sebuah kesempatan kami dapat merayakan kembali peringatan kebangkitan-Mu dari alam maut. Terima kasih untuk pengorbanan yang Kau berikan dan anugerah keselamatan sebuah hidup baru bersama Tuhan. Ya Bapa, teguhkanlah kepercayaan kami akan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga kami boleh merasakan kehadirannya di dalam rumah kami, dengan terus berusaha saling menolong, saling mengasihi, dan saling mengingatkan. Kasih Yesus yang terus tercurah di dalam hidup kami terpancar keluar ke tetangga, saudara, dan lingkungan, bahkan hingga negara kami. Ya Bapa, kuatkanlah kami dengan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga kami mengalami kehadirannya bila kami berjuang bersama melayani Engkau. Ya Bapa, semangatilah kami dengan kebangkitan Yesus Kristus,
Semoga kami dapat menikmati hadirannya dalam hidup kami saat kami bergembira dan bersuka cita. Juga pada saat kami berduka dan bersedih, ajarlah kami untuk terus memancarkan cahaya Paskah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik di kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk doa di hari Paskah ini. Ajarlah kami untuk terus berdoa dan mengimani Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama memuji Tuhan dengan pujian doa kami. Bersama-sama katakan, syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya
Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Kita berharap dalam keadaan baik dan sehat. Pada pagi hari ini berkaitan dengan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah 3 hari yang lalu kita memperingati penyalibannya, dan pada pagi hari ini kita kembali dalam acara berjemaat. Sama-sama kita akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau kumpulkan jemaat-Mu dalam keadaan baik dan sehat. Kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman-Mu. Mohon pimpinan dan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita membaca kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Demikianlah nas firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah pada pagi hari ini adalah kebangkitan Yesus Kristus, memberi pengharapan bagi semua orang percaya. Berita kebangkitan Yesus yang diselewengkan rupanya sudah dikumandangkan oleh Mahkamah Agama. Kalau kita melihat di Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita kebangkitan Yesus yang dikumandangkan oleh imam-imam kepala, oleh para serdadu yang dibayar, adalah berita yang dikaburkan atau berita bohong kalau hari ini.
Mereka memberitakan berita yang bohong bahwa murid-murid Yesus sudah mengambil dan tidak ada kebangkitan. Tetapi apakah benar tidak ada kebangkitan? Sejarah membuktikan kebangkitan Yesus menjadi peristiwa yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, ada 3 hal yang menjadikan kebangkitannya itu semakin dipercayai oleh semua orang yang percaya kepadanya, dan itu juga menjadi berita yang harus terus dikumandangkan agar kemenangan itu dapat diterima, disebarkan, dipercayai, sehingga orang yang percaya kepadanya beroleh pengharapan. Ada saksi sejarah. Kita lihat saat penyalibannya, ada penguasa pemerintah yang bekerja pada waktu itu. Ada Herodes, ada Pontius Pilatus, ada para pemimpin agama, imam besar, imam-imam kepala, ada pengawal bait Allah, ada serdadu-serdadu, ada banyak orang yang menyaksikan pada waktu itu. Jadi dilihat dari sejarah saja, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus sudah bisa dibuktikan. Dari serdadu yang dibayar tadi menjaga kubur Yesus, saudara bisa membayangkan pada saat serdadu menjaga, dia akan jaga sungguh-sungguh kubur itu. Tetapi yang mereka alami adalah peristiwa di mana kubur itu pintu yang terbuat batu itu bergeser dan tidak ada Yesus yang dibaringkan di situ. Itulah sebabnya kenapa para pemimpin agama pada waktu itu memberitakan berita yang bohong bahwa tidak ada kebangkitan. Dari situ saja sudah menjadi bukti sejarah bahwa ada kebangkitan. Meskipun diberitakan tidak ada kebangkitan, dengan mereka membayar, dengan mereka menyewa serdadu, dengan mereka membayar orang-orang untuk memberitakan, sampai orang Yahudi sampai hari ini tidak mempercayai kebangkitan. Itu sudah membuktikan ada bukti sejarah. Kemudian dari saksi mata yang datang ke kubur Yesus, para perempuan yang dengan setia mengikut rombongan Yesus untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung pelayanan Yesus dan para murid. Pada saat mereka datang ke kubur itu untuk memberi rempah-rempah, ternyata pintu kubur itu sudah bergeser. Di bagian Injil yang lain, firman Tuhan berkata bahwa malaikat berdiri di situ dan memberitahukan Yesus sudah bangkit. Dari saksi mata, ada Petrus, ada murid-murid yang lain menyaksikan kubur itu telah kosong. Kemudian dari saksi hidup itu siapa? Semua orang dari sepanjang zaman yang mempercayai bahwa Yesus Kristus mati atas dosanya, dikubur, bangkit dari antara kematian, itu sudah membuktikan bahwa dia bangkit. Saksi hidup, termasuk saya dan saudara hari ini menjadi saksi hidup. Dari mana kita menjadi saksi hidup itu? Dari Alkitab yang kita baca, dan kita meyakini bahwa dia benar-benar bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus menjadi berita yang harus dikumandangkan oleh setiap orang percaya, karena itu menjadi pengharapan dalam kehidupannya. Dan kalau ada berita yang mematahkan atau yang menganggap tidak ada kebangkitan, tadi sudah disaksikan
Ada saksi sejarah, ada saksi mata, ada saksi hidup dari orang-orang sepanjang zaman yang mempercayai kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut itu menjadi pengharapan dalam kehidupannya. Lalu apa makna kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan saya dan saudara? Kitab 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sebelumnya dari perikop ini, Rasul Paulus menjelaskan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kita menjadi percaya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, untuk apa kita mengikut orang yang mati? Itulah sebabnya penyalibannya itu membuktikan bahwa dia manusia sejati, yang bisa menanggung dosa seisi dunia. Kenapa dia bisa tanggung dosa seisi dunia? Firman Tuhan memberikan penjelasan bahwa Yesus Kristus tanpa dosa, hanya pribadi yang tidak ada dosa yang bisa menanggung dosa seisi dunia. Kenapa dia tidak ada dosa? Karena dia adalah Allah yang hidup. Kitab 1 Yohanes berkata, dialah Allah yang benar dan hidup, yang kekal. Firman menjadi daging supaya bisa dijatuhi hukuman. Karena dosa bisa selesai kalau dijatuhi hukuman. Dan hukumannya adalah maut, kematian. Dan Yesus sudah mati di atas kayu salib yang kita peringati 3 hari yang lalu. Dan pada hari ini kita memperingati kebangkitannya. Mengapa orang percaya? Mengapa setiap orang Kristen menjadikan kebangkitan Yesus Kristus menjadi acara berjemaat? Jadi pada hari Minggu, pada saat kita kumpul untuk acara berjemaat, itu kita merayakan kemenangan Yesus Kristus, kebangkitannya dari antara orang mati. Mengapa dia bangkit? Atau kebangkitannya itu membuktikan tentang apa? Kebangkitannya membuktikan keilahiannya. Jadi keilahiannya itu tidak bisa dibinasakan. Kemanusiaannya bisa menanggung dosa sehingga dia mati. 3 hari 3 malam di dalam perut bumi seperti yang digambarkan Tuhan Yesus sendiri, seperti anak manusia yang digambarkan seperti Yunus yang ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian pula anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Kematiannya membuktikan kemanusiaannya, kebangkitannya membuktikan keilahiannya. Itulah sebabnya Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kita menjadi percaya kepadanya. Itulah sebabnya di ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar bahwa ia Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu apa dampaknya dalam kehidupan saudara? Pada saat kita mengaminkan kematian Yesus di atas kayu salib dan percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kepercayaan kita itu menjadi kepercayaan yang nyata, bukan kepercayaan yang semu. Kita tidak mempercayai Allah yang semu, kita tidak mempercayai Allah yang mati, tetapi yang hidup, yang mengalahkan maut. Firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan dialah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kebangkitannya mengalahkan maut. Apa yang paling ditakuti oleh manusia? Kematian. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, manusia begitu takut terhadap kematian. Itulah sebabnya ada orang yang merespon kematian dari saudaranya, entah orang tuanya, itu dengan menangis seheboh-hebohnya. Sampai-sampai kalau kurang heboh, ngundang orang, nyewa orang untuk nangis. Manusia begitu takut dengan kematian. Kenapa manusia begitu takut dengan kematian? Karena kematian akan membawanya kepada hukuman kekal di neraka. Karena kita memiliki Allah yang hidup, karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati, karena Yesus telah mengalahkan maut, bagi kita orang percaya, kita meniru teladan Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi orang percaya, kematian itu satu keuntungan. Bagi orang percaya, kematian itu bagaikan tidur. Bagi orang percaya, kematian itu istirahat dari jerih lelah mereka. Karena siapa? Karena Yesus yang sudah mengalahkan maut. Kalau saya dan saudara belum beres, masih tanggung dosa, kita akan kena konsekuensi upah dosa dalam. Tetapi bersyukur kita orang percaya semua hari ini yang mengaminkan bahwa dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, sehingga kita mempunyai keyakinan bahwa kapan saja kita meninggal, kita pasti masuk surga. Bukan karena jasa kita, bukan karena hebat kita, tetapi karena karya Kristus di atas kayu salib. Karena Dia bangkit dari antara orang mati, kita tidak lagi takut dengan maut, kematian yang kekal di neraka. Karena kita tidak sedang menuju ke sana. Kematian bagi kita adalah menuju kepada kehidupan yang kekal. Seperti firman Tuhan katakan, semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kebangkitannya membuktikan keilahiannya. Kebangkitannya mengalahkan maut. Dan kebangkitannya memberi pengharapan bagi kita yang percaya. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan hidup yang kekal. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan hidup yang memuliakan Tuhan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan hidup yang berguna. Karena hidup kita ini sudah ditanggung oleh Tuhan. Sehingga yang kita jalani ini adalah hidup karena Kristus. Bagaimana wujud nyata dari pengharapan yang saya dan Bapak Ibu Saudara miliki? Menghadapi kenyataan hidup hari ini, apa kita punya pengharapan akan ada hari esok? Kita harus ada pengharapan. Sebab orang yang tanpa pengharapan, dia akan tidak bergairah dengan kehidupan ini. Orang yang tanpa pengharapan menjadikan dia tidak memiliki masa depan yang dia bayangkan akan indah untuk memuliakan Tuhan. Yang terjadi adalah putus asa. Ditambah lagi pada saat seseorang itu tidak mempunyai jaminan keselamatan, sia-sialah hidup yang seperti itu. Kebangkitannya menjadikan kita memiliki pengharapan. Karena Dia bangkit, kita memiliki hari esok. Kebangkitannya menjadikan kita bersemangat untuk menjalani kehidupan ini.
Kebangkitannya menjadikan kita lebih lagi melayani Dia. Kebangkitannya kita ekspresikan dalam hidup sehari-hari kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, dan bahkan lebih luas lagi di dalam pergaulan kita dengan semua orang. Apa yang kita takutkan? Sengat maut, kita sudah tidak memikirkan lagi. Karena di dalam Yesus Kristus kita beroleh jaminan akan terbebas dari maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh para murid, sehingga firman Tuhan mencatat bahwa ketika para murid itu menyaksikan kubur itu kosong, firman Tuhan mencatat di dalam Yohanes pasal 20 tadi yang kita baca, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi rupanya pada saat para murid itu menyaksikan penyaliban Yesus dan Yesus dikuburkan, itu mereka nggak ada harapan. Lalu sia-sia kita. Sia-sia kita mengikuti Yesus selama ini. Itulah sebabnya firman Tuhan mencatat mereka belum mengerti isi kitab suci. Nah, kebangkitan Yesus menjadikan kita mengerti isi kitab suci. Sehingga firman Tuhan yang tertulis yang ada di tangan kita ini menjadi satu penuntun dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Kalau firman Tuhan tidak memberitahukan tentang janji Allah mengirim juru selamat, tentang Yesus Kristus yang datang, tentang kematiannya di atas kayu salib, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, wah, kita menjadi orang yang buta secara rohani. Kita tahu semuanya itu dari kitab suci. Sehingga dari firman Tuhan inilah kita dituntut untuk menjalani kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang memiliki pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang bisa kita bagikan kepada orang. Ketika orang mengalami ketakutan dengan kematian, ketika orang lain mengalami ketakutan dengan tidak adanya pengharapan setelah ini mau kemana? Kita berdiri, kita berbicara, kita meneguhkan Dia sudah mengalahkan maut. Kebangkitannya sudah mengalahkan maut. Dia bangkit karena Dia Allah. Jadi tidak sia-sia kita mengikuti Dia. Tidak sia-sia kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kebangkitannya menjadikan kita memiliki pengharapan dalam kehidupan yang kita jalani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen? Pada saat kita dari tahun ke tahun memperingati kebangkitan Yesus Kristus, bagaimana tanggapan kita? Apakah kita mau menjadi orang Kristen yang hari demi hari menunjukkan sikap yang masa bodoh dengan hal-hal kerohanian? Oh tidak. Kita harus tunjukkan kita menjadi orang yang bersemangat untuk membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tunjukkan kasih kita, kepedulian kita secara nyata. Dampak dari kebangkitan Yesus menjadikan kita menjadi pribadi yang menularkan pengharapan kepada banyak orang. Menjadikan orang yang buta rohani menjadi melek rohani. Tahu kebenaran. Dalam kehidupan saya dan saudara, bukti nyata kalau kita meyakini kebangkitan Yesus adalah apa? Apakah kita mau menjalani hidup ini dengan sia-sia? Oh tidak. Karena Dia bangkit, hidup saya adalah baru hari ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup kita memuliakan Allah. Hidup kita berguna bagi sesama.
Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit. Kita mempercayai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus, mari kita merenung dalam diri kita hari demi hari. Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudahkah itu tinggal dalam kehidupan saudara? Kemenangannya atas maut, apakah kita benar-benar hidup ini kita hargai? Kebangkitannya menjadikan kita beroleh pengharapan, apakah kita menjadi pribadi yang mau mengekspresikan kasih sukacita pengharapan itu kepada orang-orang sekeliling kita. Kiranya kita dalam merayakan, memperingati kebangkitan Yesus Kristus menjadi pribadi yang memuliakan Dia, berguna bagi sesama. Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah berlalu dari pendengaran kami, dan bagian kami adalah menerapkannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Amin. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, namun dapat dilakukan firman itu dengan sungguh-sungguh dan diterapkan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian sungguh indah. Dan
berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Doa penutup, doa berkat mulai kepada jemaat. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri kebaktian dalam doa. Bapa di surga, rangkaian kebaktian kami sudah selesai. Kami memuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukuri atas segala kebaikan-Mu. Ya Bapa, 1 minggu depan kami akan menjalani kehidupan kami. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu. Jadikan kami sebagai jemaat yang setia, menjadi jemaat yang semangat melayani, jemaat yang memiliki pengharapan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada saat kita meninggalkan rumah Tuhan ini dan kembali ke masing-masing, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kebaktian selesai. Selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Maranatha. Amin.